Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Pengangguran Pecundang Penantang Dewa. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Pengangguran Pecundang Penantang Dewa, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Pengangguran Pecundang Penantang Dewa part 43. Di video sebelumnya, Han Sung-yeon baru saja menyelesaikan lantai 21 yang penuh dengan kejutan. Han Sung-yeon di sana melawan Lucius Sarkis yang menjadi apostol rank 1 dari God of Despair, Falling, and Lunacy. Entitas yang bahkan diakui Menara sebagai entitas yang jauh lebih kuat dari Han Sung-yeon. Tapi Han Sung-yeon berhasil membalikkan keadaan dan kemudian menang. Dari pertarungan tersebut, Han Sung-yeon mendapatkan beragam hal menarik. Mulai dari unique trait necromancy miliknya berubah menjadi rank S. Kemudian yang paling mencengangkan jelas adalah Han Sung-yeon yang telah memenuhi syarat menjadi seorang dewa. Dirinya sekarang secara resmi diakui oleh Menara sebagai God of Transcendence. Han Sung-yeon sekarang telah keluar dari Tower of Trials dan berada di bumi. Han Sung-yeon yang baru saja mau bersantai itu tiba-tiba mendapatkan telepon keadaan darurat. Han Sung-yeon sepertinya emang dikutuk tuh buat nggak punya waktu untuk bersantai. Setelah menutup telepon yang barusan Han Sung-yeon terima, dia bergegas ke kantor asosiasi Hunter. Di sana, Han Sung-yeon sempat mengecek beberapa hal baru selain dia telah menjadi dewa. Ada fitur menarik yang dia lihat yaitu Special Holy Authority bernama Designed Follower. Han Sung-yeon ternyata udah bisa mengontrol pengikutnya dengan kekuatan tersebut. Ya meskipun hal itu tuh nggak bisa dilakukan sekarang karena jumlah pengikut yang harus dia dapatkan harus mencapai 300.000 orang agar kekuatan itu bisa digunakan. Han Sung-yeon yang sudah ada di depan kantor asosiasi Hunter kemudian dikagetkan tuh dengan munculnya Lee Ha-yeon. Telepon yang dari tadi berdering saat Han Sung-yeon berada di pantai ternyata berasal dari Lee Ha-yeon. Makanya Lee Ha-yeon tuh ngeluh karena Han Sung-yeon menutup teleponnya dengan cepat. Nah, Lee Ha-yeon kemudian mengalihkan pembicaraan. Dia menanyakan siapa tuh bocah imut yang bersama Han Sung-yeon. Han Sung-yeon kemudian mengaku kalau dia adalah keponakan dari Han Sung-yeon yang tertarik buat jadi hunter. Jadi hari ini bocah itu diajak buat jalan-jalan melihat aktivitas Han Sung-yeon. Ya, Libby keponakan ini emang lebih cocok buat Dam Chumwo. Karena Lee Ha-yeon pasti kaget banget tuh kalau tahu kebenaran bocah tersebut adalah jiwa pedang super OP dan bohai milik Han Sung-yeon jika berubah menjadi versi dewasa. Han Sung-yeon dan Lee Ha-yeon kemudian masuk ke dalam kantor asosiasi. Lee Ha-yeon menjelaskan apa yang terjadi sekarang. Ternyata di seluruh dunia terjadi kehebohan. Ada beberapa gate orange yang mengeluarkan monster secara brutal. Sudah ada banyak negara yang mengalami kerusakan parah karena fenomena tersebut. Nah anehnya lagi, Gate Orange itu bahkan mengeluarkan monster yang hanya muncul di Tower of Trials. Hal ini tentu saja membuat bumi dalam keadaan darurat. Lee Ha-yeon yang akan masuk ke ruangan rapat kemudian mengungkapkan kondisi genting yang dihadapi ini. Bahkan itu membuat asosiasi antar internasional turun tangan. Imbalannya itu cukup menarik. Siapa saja yang bisa berkontribusi penuh dalam menghilangkan Gate Orange tersebut bakal dijanjikan imbalan apa saja yang mereka minta. Setelah mendengar hal itu, Han Sung-yeon dan Lee Ha-yeon kemudian masuk ke dalam ruangan rapat yang telah disediakan. Saat masuk ke dalam ruangan rapat, ruangan ini sangat-sangat besar, tapi yang datang ternyata hanya sedikit hunter. Han Sung-yeon kemudian dikagetkan tuh dengan suara yang dia kenal. Nah ternyata di sana ada Catherine Bennett, salah satu penantang menara yang melewati berbagai macam tantangan dengan Han Sung-yeon. Catherine tuh marah besar pada Han Sung-yeon karena tidak pernah memberi kabar. Han Sung-yeon itu belum sempat menjawab kemarahan Catherine, kemudian Lee Ha-yeon menyela mereka berdua. Lee Ha-yeon katanya nggak menyangka kalau Han Sung-yeon punya kenalan wanita lain dari dalam menara. Kondisi di sini itu makin memanas antara Lee Ha-yeon dan juga Catherine Bennett. Ini nih resiko jadi orang ganteng pasti jadi rebutan. Persaingan antara Lee Ha-yeon dan Catherine Bennett tuh nggak cukup sampai di depan pintu tadi. Mereka juga duduk berdampingan dengan Han Sung-yeon. Catherine bahkan nggak segan-segan tuh ngeprovokasi Lee Ha-yeon dengan bilang kalau dia nggak menyangka Han Sung-yeon dikelilingi cewek penggoda kayak Lee Ha-yeon. Lee Ha-yeon tentu saja ngebales kalau dia nggak menyangka kalau Han Sung-yeon bisa dideketin cewek kekanak-kanakan kayak Catherine Bennett.
Pertarungan intens keduanya sampai ngebuat Han Sung-yeon sesak tuh. Han Sung-yeon merasa kalau lebih mudah memanjat menara daripada harus masuk dalam pertempuran dua perempuan yang ada di sana. Dam Chum-woo yang melihat Han Sung-yeon menjadi tegang menertawakan Han Sung-yeon dan bilang ini adalah situasi menarik. Kapan lagi kan melihat Han Sung-yeon menjadi panik di depan dua perempuan. Beberapa saat kemudian, pihak Asosiasi Hunter Internasional mulai muncul untuk memimpin pertemuan. Pria ini memulai dengan menjelaskan tentang gate yang muncul. Orange Gate yang muncul ternyata tuh disebabkan oleh satu Black Gate di atas Las Vegas, Amerika Serikat. Gate tersebut kemudian membuat gate orange muncul di mana-mana. Rencananya, siapa saja yang menutup Black Gate tersebut akan menerima hadiah setimpal dari pihak Asosiasi Hunter Internasional. Pembicaraan dari pihak Asosiasi Hunter Internasional tuh belum selesai. Sebuah siaran kemudian menyela rapat tersebut. Sesosok petarung muncul di layar memperkenalkan namanya sebagai Kramasu Luknes, murid tingkat 3 dari God of Battle. Kramasu Luknes mempertanyakan siapa dewa yang disembah oleh para manusia di bumi. Kramasu mengungkapkan kalau God of Battle mengundang dewa dari bumi untuk ke neraka bersama God of Battle melewati Black Gate yang ada di sana. Kramasu memberikan waktu 2 hari hingga si dewa muncul di hadapannya untuk masuk ke dalam Black Gate. Jika dalam 2 hari dewa ini tidak muncul, maka dia sendiri yang akan menghancurkan bumi. Saat siaran tersebut terputus, kepanikan di Asosiasi Hunter mulai terjadi. Mereka itu bingung dan tidak tahu siapa dewa yang dimaksud oleh Kramasu yang diundang oleh God of Battle. Han Sung-yeon yang juga melihat siaran tersebut malah menghayal. Dia tuh nggak menyangka kalau menara lagi-lagi membiarkan God of Battle bertindak semaunya dan membuat kekacauan di bumi. Di tengah hayalannya, Han Sung-yeon kemudian dikagetkan dengan Catherine Bennett. Catherine cuma tahu satu dewa di sana, yaitu God of Darkness yang memang pernah merasuki tubuhnya. Tapi dia tidak tahu siapa dewa yang dimaksud utusan God of Battle. Han Sung-yeon sampai tidak tahu tuh harus ngejawab apa pada pertanyaan Catherine Bennett. Dam Chum-woo yang dari tadi menyimak kemudian mengatakan pada Han Sung-yeon, ini adalah kesempatan besar menjadi lebih kuat. Bagaimana enggak, ini adalah kesempatan pertama Han Sung-yeon untuk melawan dewa sungguhan. Han Sung-yeon yang mendengar hal ini kemudian mengangkat tangannya dan ingin berbicara. Saat dipersilahkan, Han Sung-yeon bilang kalau dia akan langsung membantu Asosiasi Hunter dan menyelesaikan fenomena Black Gate. Tapi Han Sung-yeon tetap punya satu permintaan dahulu. Permintaan Han Sung-yeon ternyata sebuah paket live streaming. Dia butuh kameramen dan sekarang sudah berada di lokasi Black Gate di Amerika Serikat. Han Sung-yeon yang muncul di live stream langsung membuat kehebohan di sana. Semua orang memang telah mengenal Han Sung-yeon lewat berbagai insiden yang telah terjadi. Sekarang tentu banyak tuh yang menantikan apa yang akan dilakukan Han Sung-yeon tentang fenomena Black Gate. Han Sung-yeon yang telah sampai kemudian mendekat ke Kramasu Luknes. Han Sung-yeon tidak ingin basa-basi. Han Sung-yeon langsung menggunakan Divine Authority terkuatnya, Deification. Saat Han Sung-yeon menggunakan Deification, dia juga ikut mengaktifkan 9 divinity lain yang telah dia miliki. Han Sung-yeon yang berubah menjadi entitas mirip Kamen Rider ini itu langsung membuat kehebohan. Penonton live streamnya sampai lebih 5 juta orang dan komennya itu bahkan lebih dari 400.000. Han Sung-yeon ternyata sengaja memicu ketertarikan semua orang. Tujuan utama Han Sung-yeon melakukan live stream agar bisa memperlihatkan aksinya menyelamatkan bumi. Dengan begitu, dia bisa mendapat pengikut dan bahkan bisa menjadi dewa yang diakui melindungi bumi. Han Sung-yeon dalam mode deification seperti biasa langsung menantang orang yang di depannya. Kramasu Luknes melihat rendah Han Sung-yeon dengan bilang, Han Sung-yeon adalah dewa baru, makhluk lemah di hadapan Kramasu. Han Sung-yeon muak tuh diremehkan jadi bilang kalau dia bisa menyelesaikan Kramasu dengan mudah kalau Kramasu banyak omong kosong. Hal ini ternyata membuat Kramasu terprovokasi. Pria ini langsung saja ngebuat sebuah gempa bumi dahsyat yang ngebuat panik. Saat Han Sung-yeon melihat ke atas langit, Kramasu ternyata memanggil meteor raksasa untuk menghantam Han Sung-yeon dan bumi serta isi-isinya. Semua orang kemudian menjadi panik dan meminta Han Sung-yeon melakukan sesuatu. Han Sung-yeon yang ada di sana cuma berdiri dan siap menerima meteor yang meluncur ke depan matanya. Han Sung-yeon yang seperti pasrah menerima meteor yang jatuh ke arahnya tentu saja memiliki rencana.
Ketenangan Han Sung-yeon itu sampai-sampai ngebuat Kuramasu merasa aneh. Han Sung-yeon ternyata ingin menguji satu hal, yaitu exclusive power bernama Distortion. Distortion ini bisa ngebuat Han Sung-yeon menargetkan sebuah area untuk menghancurkan segala hal yang ada di dalamnya. Langsung saja sebuah lingkaran sihir muncul saat meteor raksasa yang tadi meluncur akan mendarat. Dalam sekejap, puff, meteornya langsung hilang seperti sebuah aksi sulap. Han Sung-yeon yang menghilangkan meteor yang bisa meratakan kota tentu saja membuat kehebohan. Tapi sekarang masih ada satu hal lagi. Han Sung-yeon langsung menatap Kuramasu dan bilang Kuramasu harus tahu posisinya. Kuramasu tersungkur nggak percaya kalau Han Sung-yeon yang baru saja menjadi dewa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Han Sung-yeon yang melihat Kuramasu bergetar kemudian menjadikan pria ini kelinci percobaan untuk Unique Divine Authority bernama List. Sebuah buku kemudian muncul di tangan Han Sung-yeon. Han Sung-yeon bisa memilih 100 orang dalam jarak 100 meter. Siapapun yang tercatat dalam buku tersebut bakal melemah tiap menitnya dan terus mendekati kematian. Nama pertama yang dicatat Han Sung-yeon tentu saja adalah Kuramasu Luckness, murid tingkat 3 God of Battle. Saat nama tersebut masuk dalam buku yang dipegang Han Sung-yeon kemudian menggabungkan Divinity Depth dan juga Command. Dengan satu ucapan, mati. Kuramasu Luckness langsung hilang dari muka bumi. Aksi Han Sung-yeon yang membinasakan Kuramasu hanya dengan sebuah kata-kata membuat semua orang terkejut. Semua mulai bersorak karena kekuatan Han Sung-yeon yang tidak masuk akal. Bahkan tidak sedikit tuh yang meragukan Han Sung-yeon saking kuatnya dan menyangka itu adalah CGI. Han Sung-yeon gak peduli dengan komentar negatif yang terjadi karena memang ada beberapa haters yang muncul. Han Sung-yeon sekarang merasakan kalau dirinya mulai mendapatkan pengikut. Jadi, 1 atau 2 haters yang muncul tidak akan masalah. Han Sung-yeon sadar kalau strateginya melakukan live streaming berhasil membuatnya mendapatkan pengikut. Han Sung-yeon yang telah menang seperti biasa langsung melakukan keahliannya, yaitu menyerap jiwa musuhnya. Nah, Han Sung-yeon yang menyerap jiwa Kuramasu Luckness mendapatkan kejutan. Han Sung-yeon ternyata mendapatkan pertumbuhan sebanyak 1,7% untuk Ascension tahap kedua, atau untuk mendapatkan nama dewa kedua miliknya. Hal ini ternyata juga mengejutkan Dam Chumwo karena dengan adanya kemungkinan Han Sung-yeon mendapatkan pencerahan tahap 2, maka Han Sung-yeon jelas berpotensi menjadi seorang dewa kuno. Nah, hal ini memang terdengar baik, tapi ternyata punya satu kesialan juga. Han Sung-yeon yang punya potensi menjadi dewa kuno itu dalam bahaya. Jangankan berubah menjadi dewa kuno ya guys, jadi kandidat dewa kuno saja itu bisa membuat Han Sung-yeon dan semua orang di dekatnya dalam bahaya dan jadi incaran dewa lain. Dengan kata lain, Han Sung-yeon, orang di dekatnya, dan seluruh bumi itu tidak akan pernah aman lagi. Han Sung-yeon yang sadar kalau dirinya bisa bertumbuh menjadi dewa kuno tapi juga bisa membawa malapetaka kemudian melakukan hal tidak terduga. Han Sung-yeon menggunakan Special Authority Divine Domain Creation. Han Sung-yeon ngebentuk sebuah domain dengan menggabungkan Divinity Ascension dan Death. Divinity Ascension membuat semua kawan Han Sung-yeon dalam domainnya meningkatkan stat sampai 100% atau menjadi kuat 2 kali lipat. Dan juga efektivitas skill penyembuhan bakal berefek lebih baik. Kemudian Divinity Death menghapuskan semua energi negatif dalam domain Han Sung-yeon. Han Sung-yeon tuh nggak main-main ya. Domain yang dia buat bukan cuma untuk negaranya, tapi untuk menyelimuti seluruh bumi. Keberhasilan Han Sung-yeon melindungi seluruh planet dengan domainnya memberikan achievement baru, yaitu Planetary Defense. Han Sung-yeon yang telah memasang domain di seluruh lapisan bumi, kemudian bersiap untuk masuk ke dalam Black Gate melihat wajah dari God of Battle. Saat masuk ke sana, Han Sung-yeon sudah tiba di dalam domain God of Battle dan disambut sendiri oleh dewa berambut merah tersebut. Setelah Han Sung-yeon meninggalkan bumi untuk masuk dalam Black Gate, Han Sung-yeon jelas membuat kehebohan. Di bumi banyak yang masih tidak percaya kalau Han Sung-yeon telah mencapai tingkat seorang dewa. Orang-orang yang tidak percaya kemudian coba membuat rumor negatif kalau Han Sung-yeon sepertinya menggunakan kekuatan aneh yang malah bisa membinasakan manusia. Catherine Bennett yang dengar hal itu tentu saja marah. Tapi mereka ini tidak memiliki waktu untuk bertengkar karena domain Han Sung-yeon telah mencapai mereka. Dengan sinar emas dari Divinity Ascension, mereka yang tidak mengakui Han Sung-yeon tertegun dan kini percaya Han Sung-yeon telah mencapai tahap menjadi dewa. Lalu bagaimana dengan Han Sung-yeon?
Pria ini tengah bertarung habis-habisan dengan God of Battle di wilayah God of Battle. Sebagai dewa baru, Han Sung-yeon tentu saja diremehkan oleh God of Battle. God of Battle bilang Han Sung-yeon ini bodoh karena masuk dalam jebakannya. Han Sung-yeon kemudian membalas dia sengaja masuk karena tahu jebakan dari God of Battle itu bakal menjadi seperti mainan anak-anak. Balasan Han Sung-yeon jelas memprovokasi God of Battle yang mulai menyerang dengan membabi buta. Han Sung-yeon yang berhasil menghindar kemudian menggunakan unique divine authority miliknya, yaitu List, Death Note itu lagi. Han Sung-yeon jelas langsung memasukkan nama God of Battle untuk melemahkan dewa rambut merah tersebut. Kekuatan Death Note ini emang rusak parah guys, karena bahkan God of Battle itu diprediksikan cuma bisa bertahan 44 menit setelah namanya ditulis. Han Sung-yeon yang tahu kalau God of Battle melemah mulai menggunakan seluruh hal yang dia miliki. Mulai dari skill, authority, divinity, hingga mitos diaktifkan Han Sung-yeon. God of Battle yang melihat hal ini akan membahayakan kemudian langsung menerjang Han Sung-yeon. Belum sampai di tempat Han Sung-yeon, God of Battle harus menghindar. Dia hampir terkena Holy Light yang ditanamkan Divinity Transcendence. God of Battle memang bisa menghindar yang pertama. Namun saat dia melayang di udara, Holy Light lainnya kemudian melesat mengenai God of Battle dengan telak. God of Battle tuh nggak menyangka penantang yang dulunya dia cemooh punya kekuatan sebesar itu sekarang. Han Sung-yeon yang mengenai God of Battle dengan Holy Light menyebabkan ledakan yang dahsyat. Asap mengebul di sekitar mereka berdua. Saat Han Sung-yeon mencari God of Battle, dewa rambut merah ini ternyata muncul dari bawah memegang kaki Han Sung-yeon sambil tersenyum. God of Battle yang memegangi Han Sung-yeon kemudian langsung menghajar Han Sung-yeon dan menghempaskannya ke tanah. God of Battle yang berhasil mendaratkan serangan kemudian menggunakan dua divinity-nya, yaitu Battle dan Suction. Gabungan divinity ini membuat God of Battle bisa menyerap stat milik Han Sung-yeon. Bukan cuma stat, tapi divine power juga ikut dihisap oleh God of Battle. Saat berhasil membuat Han Sung-yeon tersungkur dan menyerap kekuatan Han Sung-yeon, God of Battle percaya diri kalau dia akan menang cepat. Makanya dewa ini ngebacot lagi kalau akan segera menghancurkan Han Sung-yeon, kemudian nantinya menyelesaikan bumi serta isinya. Pukulan demi pukulan dilancarkan oleh God of Battle ke wajah Han Sung-yeon. Saat pukulan terus berlanjut dan asap mulai menebal karena pukulan dahsyat tersebut, God of Battle merasa ada hal yang aneh. Han Sung-yeon ternyata nggak ada di sana guys. Lalu di mana Han Sung-yeon? Han Sung-yeon ternyata berada tepat di belakang God of Battle. Han Sung-yeon menggunakan instantaneous step untuk berpindah. Tidak cukup sampai situ, Han Sung-yeon juga menggunakan Black and White Hourglass, item yang bisa menghentikan waktu selama 4 detik. Cooldownnya emang 7 hari. Tapi di pertarungan antar dewa, waktu 4 detik itu cukup untuk membinasakan satu sama lain. Makanya God of Battle menjadi panik karena tidak bisa menggerakkan tubuhnya sekarang. Han Sung-yeon yang unggul kemudian mulai bacot balik. Dia bilang kalau God of Battle itu mimpi kalau bisa menghancurkan bumi. Han Sung-yeon bilang selama dia masih hidup, maka bumi dan seluruh rekan yang telah dia kumpulkan akan terus dia lindungi. Utamanya dari dewa sejenis God of Battle yang memang terus mencari masalah. Han Sung-yeon pun siap untuk menghajar God of Battle. Sambil menunggu Han Sung-yeon bersiap, bagaimana kalau kita makan dulu guys? Atau beraktivitas yang lain dulu? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.